1886. Lu Ye tidak pernah berpikir untuk membawa Xiang Yin dan yang lainnya ke Laut Wanxiang. Pertama, mereka tidak akan banyak berguna di sana, dan kedua, dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa mendapatkan banyak manfaat di Laut Wanxiang. Di sisi lain, jika mereka tinggal di 9 prefektur, mereka kadang-kadang bisa membantunya. Tidak, Lu Ye dengan tegas menolak permintaan Xiang Yin. Ekspresinya segera menjadi menyedihkan dan dia berkata dengan lemah. Jika Yang Mulia mengatakan tidak, maka tidak. Kemudian dia mengubah topik pembicaraan. Bagaimana kalau Yang Mulia memberikan lebih banyak darah suci? Lu Ye tahu bahwa dia sedang menunggunya di sini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya, namun pada akhirnya, dia tidak menolak dan menganugerahkan setetes darah suci kepada masing-masing dari 3 prajurit darah. Dengan peningkatan tingkat kultivasinya, kecepatan dia mengkondensasi darah suci menjadi lebih cepat dari sebelumnya, sehingga tidak sulit untuk mengisinya kembali. Meskipun menganugerahkan darah suci kepada para Blood Warrior tidak bisa membantu mereka menembus belenggu mereka, namun hal itu tetap memberikan manfaat yang besar bagi mereka. Belum lagi peningkatan atribut Saint mereka akan mampu menunjukkan kekuatan yang lebih besar jika mereka bertemu dengan seorang kultivator ras darah di masa depan. Peningkatan garis darah mereka saja akan memungkinkan mereka untuk melangkah lebih jauh di jalur kultivasi masing-masing. Lu Ye memiliki rencana besar dalam pikirannya, rencana untuk menghadapi ras darah. Jika dia bisa memiliki lebih banyak pembantu di bawah komandonya, niscaya itu akan sangat membantu implementasi rencananya di masa depan. Inilah sebabnya dia tidak ragu memberi hadiah kepada mereka. Atribut ilahi Ma Sangxi juga dapat ditingkatkan. Omong-omong, dia adalah prajurit darah pertamanya dan telah setia padanya selama bertahun-tahun, jadi dia tidak bisa menunjukkan pilih kasih kepada satu orang dan mendiskriminasi orang lain. Setelah menerima darah suci masing-masing, ketiga pejuang darah itu semuanya bersyukur. Xiang Yin berkata lagi, Yang Mulia, hamba ini mempunyai permintaan lain. Lu Ye memandangnya dengan samar. Bicaralah. Xiang Yin menoleh ke samping dan melihat ke alam pemurnian darah besar yang membentang di langit berbintang. Bisakah kita pergi ke sana untuk berkultivasi? Dia sebenarnya pernah mengajukan permintaan ini sekali sebelumnya, tapi ditolak oleh Lu Ye. Ma Sangxi juga mengajukan permintaan yang sama. Karena dia merasa kesempatan untuk menerobos ke sinar matahari ada di alam pemurnian darah. Xiang Yin dan yang lainnya pasti merasakan hal yang sama. Lu Ye berkedip dan tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke arah Bei Feng dan bertanya, apa perbedaan domain ini dengan domain darah absolut? Ding Bei Feng berasal dari dunia darah absolut. Sebenarnya, dunia darah absolut dan dunia pemurnian darah adalah bagian dari tubuh leluhur darah. Jika klan darah memiliki manfaat tersembunyi untuk berkultivasi di dunia seperti itu, maka Ding Bei Feng berhak untuk berbicara. Ding Bei Feng menggaruk kepalanya. Tuanku, saya juga tidak terlalu yakin. Tapi saya merasa bahwa berkultivasi di alam ini akan sangat bermanfaat. Alam ini memiliki daya tarik alami bagi kita para ras darah, namun alam kepunahan darah tidak. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dalam hal ini, meskipun alam pemurnian darah dan alam darah absolut keduanya terbentuk dari bagian tubuh leluhur darah, alam pemurnian darah jelas berbeda. Sayangnya, dia bukanlah ras darah sejati dan tidak bisa merasakan misteri ini. Kalau tidak, dia mungkin bisa mengetahui keseluruhan cerita. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk dan berkata, pergilah jika kamu mau. Mata Xiang Yin langsung melebar. Dia tidak menyangka Lu Ye akan menyetujuinya begitu saja. Dia buru-buru menarik lengan baju Xuan Yu dan mengucapkan terima kasih. Dia tidak mengizinkan mereka berkultivasi di alam pemurnian darah karena dia takut mereka benar-benar akan menerobos ke sinar matahari. Di dunia darah absolut, Lu Ye mencoba membiarkan San Sein memurnikan darahnya, tapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Hal ini tidak diragukan lagi disebabkan oleh kesenjangan dalam kultivasi mereka. Dibandingkan dengan waktu itu, dia sekarang berada pada tahap akhir dari alam Jade Moon. Kultivasinya telah berkembang. Terlebih lagi, San Sein Realem ras darah yang telah melakukan upaya tersebut, pastinya bukanlah seseorang yang baru saja naik. Oleh karena itu, bahkan jika Xiang Yin dan yang lainnya telah memperoleh semacam kesempatan di alam pemurnian darah dan naik ke San Sein Realem, perbedaan kultivasi di antara mereka tidak akan terlalu besar. Lu Ye sangat yakin akan hal ini. Terlebih lagi, Gunung Fangchun ada di sini. Bahkan jika dia tidak bisa mengendalikannya, Xiang Yin dan Xuan Yu tidak akan menjadi ancaman besar bagi 9 benua. Bahkan jika San Sein adalah San Sein yang baru dipromosikan, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Terlebih lagi, bagaimana bisa begitu mudah untuk menerobos ke San Sein? Ketiga Blood Servant dengan penuh semangat berangkat ke alam pemurnian darah dan segera menghilang. Lu Ye juga kembali ke 9 benua. Di aula penjaga, konstelasi 3 alam berkumpul. Saat mereka melihat Lu Ye, mereka semua membungkuk.
Semua orang tahu bahwa mereka akan mengikuti Lu Ye ke Laut Wanxiang, jadi mereka tentu saja menantikannya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak berita tentang Laut Wanxiang menyebar di galaksi Keonggiok. Sejumlah besar kultivator dari 3 alam telah dibawa ke Laut Wanxiang sebanyak 2 kali. Lu Ye membawa kembali sumber daya dalam jumlah yang tak terbayangkan dari Laut Wanxiang. Dapat dikatakan bahwa para kultivator 3 alam telah lama mengagumi Laut Wanxiang. Siapapun yang berkesempatan pergi ke Laut Wanxiang pasti akan senang. Tidak ada yang perlu dipersiapkan. Lu Ye hanya mengucapkan beberapa patah kata kepada semua orang dan membuka pintu ke alam bunga kecil. 1.500 konstelasi bintang masuk satu persatu. Setengah hari kemudian, Lu Ye melayang ke langit di bawah tatapan konstelasi 9 benua yang tersisa. Sebulan kemudian, di Pulau 3 Alam Laut Wanxiang, para kultivator yang menerima berita tersebut berkumpul di sini. Saat pintu ke alam bunga kecil terbuka, 1.500 orang yang dibawa oleh Lu Ye kali ini keluar. Adegan menjadi meriah. Setiap kultivator yang baru tiba dapat menemukan kakak laki-laki atau perempuan senior atau junior yang dikenalnya untuk berkumpul dan mengenang masa lalu. Untuk saat ini, lingkungan kultivasi yang sangat baik di pulau itu segera mengejutkan para kultivator yang baru tiba. Mereka semua tahu bahwa Laut Wanxiang itu bagus, jadi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk membayangkannya. Namun, ketika mereka benar-benar sampai di tanah harta karun ini, mereka menyadari betapa kurangnya imajinasi mereka. Setelah perekrutan ini, jumlah kultivator di Pulau 3 Alam telah mencapai 3.500 orang. Jumlah tersebut sebenarnya tidak banyak, dan jauh dari melebihi batas daya tampung pulau. Ketika pulau itu berubah menjadi pulau spiritual kelas atas, belum lagi 3.500 orang, tidak masalah meskipun jumlahnya berlipat ganda. Namun, ini sudah menjadi batas jumlah kultivator yang dapat dimobilisasi oleh 3 alam. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa jumlah konstelasi di 3 alam terbatas. Namun, mereka tidak bisa membawa semua kultivator ke Laut Wanxiang. Setiap wilayah membutuhkan sejumlah besar kultivator untuk menjaganya. Oleh karena itu, meskipun jumlah total kultivator di Pulau 3 Alam meningkat di masa depan, jumlah tersebut tidak akan meningkat banyak. Seringkali, para kultivator akan dipindahkan dan diganti. Lu Ye menemukan He Baichuan dan memintanya untuk memberikan hadiah atas nama Pulau 3 Alam untuk membeli harta karun yang dapat meningkatkan kualitas sumber spiritual seseorang. Harta karun seperti itu tidak mudah ditemukan, namun Pulau 3 Alam tidak kekurangan batu giok spiritual sekarang. Jika mereka tidak dapat membelinya dengan harga 1 atau 2 kali lipat dari harga normal, mereka akan membelinya dengan harga 3 atau 4 kali lipat dari harga normal. Dengan hadiah sebesar itu, pasti akan ada beberapa keuntungan. He Baichuan langsung menyetujuinya. Faktanya, banyak pulau spiritual yang memberikan hadiah seperti itu. Namun, keinginan Lu Ye untuk mendapatkan harta karun seperti itu lebih kuat dari Jade Moon lainnya. Dari segi kekayaan, Pulau 3 Alam tidak takut pada kekuatan lain saat ini, kecuali Pulau Wanxiang. Pulau Wanxiang benar-benar raksasa. Tidak ada kekuatan lain yang bisa dibandingkan dengannya. Setelah itu, Lu Ye memanggil Ma Sangxi dan memberinya 2 tetes darah berharga yang telah dia segel sebelumnya. Ma Sangxi menerimanya dan benar-benar tercengang. Dengan wajah murung, dia berkata, "Tuanku, adakah sesuatu yang belum saya lakukan dengan cukup baik?" "Apa maksudmu?" Lu Ye memandangnya dengan bingung. Ma Sangxi memegang kotak giok berisi darah berharga itu dengan kedua tangannya dan berkata dengan suara gemetar. "Kenapa lagi tuanku memberiku 2 tetes darah suci? Jika aku memurnikan 2 tetes darah suci ini, aku takut aku tidak akan bisa bertemu tuanku lagi." Memurnikan darah suci sangatlah berisiko. Anggota biasa dari suku darah bisa menjadi yang mulia jika mereka cukup beruntung untuk memurnikan 1 tetes saja. Ma Sangxi masih ingat betapa sulitnya memurnikan darah suci yang diberikan Lu Ye kepadanya. Dia tidak ingin mengalami pengalaman itu lagi. Lu Ye segera mengerti apa yang dia khawatirkan. Mendengar perkataannya, dia menghiburnya. "Jangan khawatir. 2 tetes darah suci ini berbeda dari yang kamu tahu. Proses pemurniannya mungkin sedikit sulit, tapi selama pikiranmu cukup kuat, hidupmu tidak akan dalam bahaya." Ma Sangxi tercengang saat mendengar ini. Lalu, dia sangat gembira. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Lu Ye. Jika Lu Ye ingin mengambil nyawanya, dia tidak perlu melalui banyak masalah. Dia hanya perlu memikirkannya. Ma Sangxi pergi dengan gembira. Sesaat kemudian, sosok tinggi dan cantik masuk. Itu adalah Lan Qiue. Melihat Lu Ye, dia berkata, "Kakak senior, kamu mencari saya." Karena ketenaran dan prestasi Lu Ye di Laut Segudang Manifestasi, para kultivator biasa di Pulau 3 Dunia akan memanggilnya sebagai Tuan Pulau Pertama. Mereka yang bisa memanggilnya sebagai kakak senior adalah orang-orang yang sangat dekat dengannya. Melihat Lan Qiue, Lu Ye tidak bisa tidak mengingat sedikit pun waktu mereka bersama. Dia awalnya adalah seorang gadis biasa yang lemah dan tidak berdaya yang secara tidak sengaja menjadi yang mulia suku darah.
Dapat dikatakan bahwa meskipun Lan Qiue terlahir sebagai manusia, dia sudah menjadi anggota sejati suku darah setelah dia berhasil memurnikan setetes darah suci leluhur darah. Dia tidak diragukan lagi bisa menyaring darah berharganya dan meningkatkan garis keturunannya sendiri. Dengan cara ini, dia bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Namun, jika dia melakukannya, dia juga akan menjadi hamba darahnya. Lu Ye tidak tahu apakah akan membiarkannya memperbaiki, jadi dia memutuskan untuk membiarkan dia membuat pilihan. Duduk, Lu Ye memberi isyarat dengan tangannya. Lan Qiue duduk dengan patuh. Kemudian, Lu Ye menjelaskan ciri-ciri khusus dari darahnya yang berharga serta pro dan kontra menjadi seorang hamba darah. Lan Qiue mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah Lu Ye selesai, Lan Qiue mengerti maksudnya. Tanpa ragu-ragu, dia berkata dengan ekspresi serius. Kakak senior, saya ingin memurnikan darah berharga Anda. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Tanya Lu Ye. Lan Qiue tersenyum. Apapun yang terjadi, kakak senior tidak akan pernah menyakitiku, bukan? Terlebih lagi, jika bukan karena kakak senior, saya akan mati di gua bulan terang. Lu Ye mengangguk. Karena kamu sudah membuat keputusan, itu terserah kamu. Dia menyegel sisa darahnya yang berharga di dalam kotak giok dan menyerahkannya kepada Lan Qiue. Dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Proses pemurnian akan sedikit menyakitkan. Jangan terburu-buru, lakukan perlahan. Lan Qiue mengambil kotak giok itu seolah-olah itu adalah harta paling berharga di dunia. Saya akan mengingatnya. Kakak senior yakinlah. Faktanya, Lu Ye tidak khawatir tentang Lan Qiue yang memurnikan darahnya yang berharga. Dia, seorang manusia, secara tidak sengaja jatuh ke dalam genangan darah. Mampu berhasil bergabung dengan setetes darah suci leluhur darah sudah cukup untuk membuktikan tekadnya. Sebagai perbandingan, memurnikan darah suci leluhur darah dan memurnikan darah berharganya, yang pertama tidak diragukan lagi jauh lebih berbahaya. Lan Qiue dapat melewati rintangan itu, jadi memurnikan darahnya yang berharga tidaklah sulit baginya. Ini juga alasan mengapa Lu Ye berani memberikan sisa darahnya yang berharga padanya. 1887. Sebuah starbot melintasi langit berbintang yang luas. Starbot tampak seperti ikan tinta. Warnanya benar-benar hitam dan memiliki desain yang ramping. Itu sangat cepat dan tidak terlihat. Lu Ye duduk bersila di starbot. Sudah lebih dari setengah tahun sejak dia meninggalkan Laut Wanxiang tanpa suara. Setelah pertempuran dengan Zixuan, mungkin tidak ada seorang pun di Laut Wanxiang yang berani mengincar Pulau Tiga Dunia. Meski begitu, Lu Ye tidak bisa pergi begitu saja. Lagi pula, dia mungkin akan pergi untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, dia mengubah penampilannya. Spirit rune berwajah seribu dapat mengubah penampilan dan bahkan bentuk tubuhnya, sedangkan spirit rune prestise semu dapat mengubah fluktuasi kekuatan sihirnya. Menyamarkan dirinya sebagai Jademun tahap awal tidak diragukan lagi merupakan masalah sederhana baginya. Setelah berangkat dari Laut Wanxiang, ia melewati galaksi seribu belokan, Zhenghe, dan Yuhua. Perjalanannya lancar. Inilah keunggulan Laut Wanxiang. Dari sini, para kultivator pada dasarnya dapat menjangkau sebagian besar tempat di langit berbintang. Sekalipun mereka tidak dapat mencapai tujuan secara langsung, mereka dapat berhenti beberapa kali. Kenyamanan ini tidak diragukan lagi disebabkan oleh terowongan serangga yang menghubungkan galaksi. Dikabarkan bahwa setengah dari terowongan serangga di langit berbintang terhubung ke Laut Wanxiang. Tidak ada yang tahu apakah rasio ini benar atau tidak. Tidak ada yang tahu kenapa bisa seperti ini, tapi hal itu membuat Laut Wanxiang menjadi unik dalam kemakmurannya. Jika bukan karena terowongan serangga, bahkan San Sein pun harus menghabiskan banyak waktu untuk bepergian. Lu Ye tidak tinggal diam selama perjalanan. Sebelum pergi, dia telah memberikan seluruh darahnya yang berharga. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengisinya kembali sepanjang perjalanan. Dia saat ini berada di tepi galaksi Yuhua. Dia dengan santai mengeluarkan bagan bintang dan memeriksa lokasi tepatnya. Lu Ye mau tidak mau mengangkat alisnya. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari setengah tahun, dia akhirnya mencapai tujuannya. Sejujurnya, sejak dia bisa menggunakan tanah leluhur suku jiwa untuk bepergian, dia belum pernah mengalami perjalanan sejauh ini dalam waktu yang lama. Bahkan, jika dia ingin pergi ke lapangan Asura, dia bisa menggunakan tanah leluhur suku jiwa. Namun, Lu Ye menganggap jaraknya tidak terlalu jauh dan memutuskan untuk melakukan perjalanan sendiri. Bahkan jika dia menggunakan tanah leluhur suku jiwa, dia hanya akan menghemat paling banyak beberapa bulan. Menurut grafik bintang, dia akan memasuki galaksi Asura dalam beberapa hari. Hanya dengan melihat peta bintang, orang dapat melihat betapa luasnya galaksi ini. Itu sangat besar sehingga bahkan 100 keong giok yang dijumlahkan tidak dapat dibandingkan dengannya. Bidang bintang yang luas ini adalah area yang ditutupi oleh kekuatan harta karun langit berbintang, lapangan Asura. Oleh karena itu, disebut Asura Starfield.
Dapat dikatakan bahwa tidak peduli ke arah mana seorang kultivator memasuki bidang bintang ini, mereka akan memasuki lapangan Asura dan dimasukkan dalam aturan lapangan Asura. Sejak pemusnahan klan Asura Surgawi hingga sekarang, tidak diketahui berapa banyak ahli yang datang untuk menjelajahi tempat ini sejak zaman kuno, ingin menemukan jejak lapangan Asura. Namun hingga saat ini, belum ada yang berhasil, bahkan lokasi spesifik dari lapangan Asura pun tidak dapat ditemukan. Bahkan ada rumor bahwa hanya mereka yang memiliki garis keturunan klan Asura Surgawi yang dapat merasakan keberadaan lapangan Asura dan menemukannya. Di langit berbintang, Laut Wanxiang adalah salah satu tempat berkumpulnya banyak kultivator dan sangat makmur. Wilayah Asura juga sama, namun tidak sejahtera seperti Laut Wanxiang. Dibandingkan dengan Laut 10.000 bentuk, ini lebih merupakan tempat bagi para kultivator untuk menenangkan diri. Karena peraturan khusus dan kekayaannya yang tak ada habisnya, banyak kultivator berbondong-bondong ke tempat ini. Karena galaksi bunga hujan dekat dengan wilayah bintang Asura, tentu saja ia memiliki keunggulan unik. Latar belakang seluruh galaksi sangat kuat, bahkan galaksi bunga hujan memiliki lebih dari 10 orang Sunshine Realm di sana. Gaya bertarung para kultivator galaksi bunga hujan juga sangat gagah. Ini karena mereka semua telah ditempa di medan perang Asura. Mereka benar-benar telah membunuh untuk keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Mereka seringkali memiliki kemampuan untuk melompati alam dan membunuh musuh. Sejak memasuki galaksi Yuhua, Lu Ye menemukan jejak banyak kultivator. Terlebih lagi, mereka semua menuju ke arah yang sama dengannya. Mereka semua menuju ke lapangan Asura. Beberapa hari kemudian, sebuah benua terapung besar muncul di hadapannya. Ada banyak jejak para kultivator berkumpul di sana. Lu Ye mengerti bahwa dia akan mencapai tujuannya. Dia mengemudikan Starbot dan terbang menuju benua terapung. Segera, dia tiba di benua terapung. Lu Ye melihat sekeliling dan menemukan tempat terpencil. Dia duduk bersila dan menunggu dengan sabar. Selama waktu ini, dia jelas merasa ada seseorang yang diam-diam sedang mengamatinya. Namun, pengamatan ini tidak mempunyai niat jahat. Lu Ye sudah menduga ini, jadi dia tidak menganggapnya serius. Karena Chen Xuanhai telah menyebutkan ini sebelumnya. Duduk di benua terapung, Lu Ye melihat ke kedalaman langit berbintang. Apa yang dilihatnya tidak berbeda dari biasanya. Bintang-bintang dengan berbagai ukuran menghiasi langit seperti bidak catur. Namun, dia tahu bahwa selama dia melintasi benua terapung ini, dia akan memasuki area yang dicakup oleh lapangan Asura. Dengan kata lain, apa yang dilihatnya di hadapannya tidaklah nyata. Itu hanyalah ilusi yang sangat realistis yang diciptakan oleh kekuatan besar dari lapangan Asura. Starfield yang luas di depan mereka benar-benar ada, tetapi tidak ada yang pernah melihat penampakan sebenarnya dari Starfield ini. Ada lebih dari satu benua terapung seperti ini di mana para kultivator berkumpul dan beristirahat di tepi lapangan Asura. Ada banyak sekali benua terapung seperti ini di tepi lapangan Asura. Sekitar setengah hari kemudian, orang lain bergegas dan mendarat di benua terapung. Kultivator yang diam-diam mengamati Lu Ye segera naik dan bertukar kata dengan pendatang baru. Kemudian, kultivator itu melangkah menuju Lu Ye. Lu Ye mengangkat kepalanya dan menatap pendatang baru itu. Ia tahu bahwa target yang ditunggunya akhirnya muncul. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa pendatang baru itu adalah seorang kultivator wanita. Dia tidak tinggi dan mengenakan jubah berlengan besar. Dia juga mengenakan jubah di atasnya. Jubah itu memiliki tudung yang menutupi separuh wajahnya, sehingga mustahil untuk melihat wajahnya. Seorang kultivator sihir, Lu Ye segera sampai pada kesimpulan ini. Dilihat dari pakaiannya, dia tidak diragukan lagi adalah seorang kultivator sihir. Namun, tidak ada cara untuk mengetahui apakah dia benar atau tidak. Di dunia ini, adalah hal yang normal bagi para kultivator untuk menyembunyikan sekte mereka ketika mereka keluar. Seringkali para kultivator sihir yang tampaknya lemah tiba-tiba merobek pakaian mereka, memperlihatkan tubuh mereka yang kuat dan kokoh serta melepaskan energi darah yang melonjak. Dia berhenti tidak jauh dari Lu Ye dan membuka bibir merahnya di balik tudung. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah ini pertama kalinya kamu berada di lapangan Asura? Lu Ye mengangguk. Ya, kudengar di sini sangat ramai, jadi aku datang untuk memperluas wawasanku. Kultivator wanita itu berkata, jika kamu di sini hanya untuk memperluas wawasanmu, aku sarankan kamu pergi secepat mungkin. Lapangan Asura bukanlah tempat yang bisa kamu masuki dengan santai. Orang-orang akan mati. Tentu saja ini bukan hanya untuk memperluas wawasan saya. Lu Ye mengangkat alisnya. Kultivator wanita terdiam beberapa saat sebelum berkata, karena kamu sudah menunggu di sini, pasti ada seseorang yang memberimu nasihat. Langsung saja, berapa tingkat kultivasimu? Lu Ye segera mengaktifkan kekuatan sihirnya. Tentu saja, dia tidak menggunakan kekuatannya kali ini. Tingkat kultivasi Jade Moon tahap akhir segera terlihat.
Kultivator perempuan jelas terkejut. Dia tidak menyangka tingkat kultivasi Lu Ye begitu tinggi. Namun, dia tidak keberatan dan hanya mengangguk. Tidak buruk. Bagaimana denganmu? Lu Ye bertanya. Kultivator perempuan mengaktifkan kekuatan sihirnya. Lu Ye segera melihat bahwa dia hanyalah seorang kultivator Jade Moon tingkat menengah. Tidak buruk. Lu Ye tidak keberatan. Baginya, tidak ada bedanya apakah dia adalah seorang kultivator Jade Moon tahap awal, tahap menengah, atau tahap akhir. Kapan kamu berencana untuk masuk? Tanya kultivator perempuan. Kapanpun. Lu Ye berdiri. Kalau begitu ayo pergi. Saat kultivator perempuan berbicara, dia mengulurkan tangan ke arah Lu Ye. 500.000 spirit jade, tidak ada tawar-menawar. Saya jamin Anda berhak memasuki alam Asura. Selain itu, saya akan memberi Anda semua informasi yang telah saya kumpulkan tentang alam Asura. Meskipun alam Asura telah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh sembarang orang. Sederhananya, setiap kultivator yang memasuki alam Asura untuk pertama kalinya harus melalui tes sederhana. Jika mereka lulus, mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki alam Asura. Jika tidak, mereka tidak akan bisa masuk. Mereka harus menunggu 10 tahun sebelum mencoba lagi. Tes ini pada dasarnya adalah kompetisi antar kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama. Jika seseorang masuk sendirian, mereka harus menghadapi satu musuh. Jika seseorang bekerja sama dengan orang lain, mereka harus menghadapi lawan dengan jumlah dan tingkat kultivasi yang sama. Ujian semacam ini tentu saja tidak sulit bagi Lu Ye. Namun, ketika dia berkonsultasi dengan Chen Xuanhai di Gunung Fangchun, Chen Xuanhai menyarankan agar Lu Ye sebaiknya mencari seorang kultivator yang akrab dengan alam Asura untuk menemaninya. Ini karena aturan alam Asura terkadang berubah. Pengalaman Chen Xuanhai di alam Asura mungkin tidak dapat diterapkan saat ini. Jika dia memiliki seorang kultivator yang akrab dengan alam Asura untuk membimbingnya, dia pasti akan mampu menghindari banyak jalan memutar. Apa yang Lu Ye hargai adalah informasi yang dikumpulkan oleh kultivator wanita ini tentang alam Asura. Adapun hak untuk memasuki alam Asura, dia benar-benar tidak peduli. Kultivator wanita ini tidak diragukan lagi adalah Jade Moon dari galaksi bunga hujan. Para kultivator di sini mengandalkan pegunungan untuk mencari nafkah. Mereka sering mengandalkan metode ini untuk mendapatkan spirit jade. 500.000 spirit jade bukanlah harga yang murah, tapi juga tidak terlalu mahal untuk Jade Moon. Lu Ye tidak menawar. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan kosong, menghitung spirit jade, dan menyerahkannya kepada kultivator wanita. Sebelum berangkat dari Laut Wan Siang, Lu Ye tidak hanya mengisi bahan bakar pohon bakatnya, tapi dia juga menyimpan sejumlah besar giok roh dan sumber daya jenis api di alam bunga kecil jika dia membutuhkannya. Hanya 500.000 spirit jade secara alami tidak berarti apa-apa baginya. Kultivator perempuan mengambil cincin penyimpanan dan menghitungnya. Dia mengangguk sedikit dan berkata, "Saat kita memasuki alam Asura, aku akan memberimu informasinya. Jangan khawatir, aku telah membawa banyak orang, dan sejauh ini aku belum pernah gagal sekalipun." Kata-kata ini menunjukkan keyakinannya pada kekuatannya sendiri. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Lu Ye adalah seorang Jade Moon tahap akhir, jadi dia pasti akan menghadapi lawan dari Jade Moon tahap akhir seperti dirinya. Dia tidak ragu sama sekali. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan bertarung di atas tingkat kultivasinya. "Bagaimana aku harus memanggilmu?" Lu Ye bertanya. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan spirit jade untuk menyewa petarung ini. Tidak salah untuk mengenalnya lebih baik. Guyi. Saat kultivator perempuan berbicara, dia membalik tangannya dan mengambil sebuah benda. Lu Ye melihat lebih dekat dan langsung merasa geli. Ini sebenarnya adalah disformasi terhubung Ki Kembar. Meskipun itu bukan disformasi yang dia sempurnakan sendiri, Lu Ye bisa mengenalinya secara sekilas. Dia tidak menyangka benda ini akan beredar di tempat ini. Tidak aneh jika dia memikirkannya. Tempat ini tidak terlalu jauh dari Laut Wan Siang. Hanya butuh waktu lebih dari setengah tahun baginya untuk sampai ke sini. Kultivator dari Laut Wan Siang pasti datang ke sini untuk berlatih, jadi tidak aneh jika mereka membawa disformasi terhubung Ki Kembar ke sini. 1888. Disformasi penghubung Ki Kembar sebenarnya hanya cocok untuk pertempuran alam konstelasi. Itu tidak terlalu cocok untuk Jade Moon, karena gerakan Jade Moon agak terlalu besar untuk ditutupi oleh disformasi. Guyi telah memanggil disformasi penghubung Ki Kembar pada saat ini. Jelas, itu bukan karena persyaratan pertempuran. Ia menjelaskan, "Kau harus menghubungkan Kimu untuk memasuki dunia Asura bersamaku. Kalau tidak, kita akan terpisah." Melompat maju dari benua terapung ini akan segera memasuki jangkauan lapangan Asura. Jika para kultivator ingin masuk bersama, mereka harus memikirkan beberapa metode. Mengandalkan disarai penghubung Ki Kembar adalah salah satu metodenya, tetapi sebenarnya ada metode yang lebih sederhana lagi, yaitu melakukan kontak fisik satu sama lain. Misalnya berpegangan tangan,
atau salah satu pihak menarik lengan baju pihak lain, dan seterusnya, mereka bisa memasuki lapangan Asura bersama-sama. Namun, Gui jelas tidak ingin melakukan kontak seperti itu dengan pria asing. Dia tidak tahu apakah Lu Ye menyadarinya, tapi terlepas dari apakah Lu Ye menyadarinya atau tidak perlu banyak usaha untuk menjelaskannya. Memanggil disformasi penghubung ki kembar, Lu Ye mengaktifkan ki-nya sendiri dalam pemahaman diam-diam. Dalam sekejap mata, ki mereka terhubung erat di bawah pengaruh piringan formasi. Ayo pergi, Gui berteriak, dan memimpin dengan melompat ke depan. Lu Ye mengikuti dari belakang. Dengan satu langkah, bintang-bintang bergeser. Langit berbintang yang awalnya dalam langsung menghilang. Seluruh prosesnya sangat cepat sehingga Lu Ye bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Pada saat dia bereaksi, dia sudah berdiri di atas awan berwarna-warni. Matahari bersinar terang di langit, dan cahaya terangnya menyebar. Seluruh tubuhnya terasa hangat. Meskipun Lu Ye telah menerima berbagai petunjuk dari Chen Xuanhai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut saat ini. Dia secara tidak sadar mengaktifkan Insight Spirit Mark untuk mempertegas matanya, ingin memata-matai sekelilingnya. Melihat sekeliling, segala sesuatu di sekitarnya sungguh nyata. Tidak ada jejak kepalsuan sama sekali. Ini jelas merupakan ujian yang harus dilalui oleh para kultivator yang baru saja memasuki lapangan Asura. Tidak ada yang tahu apakah adegan ini asli atau palsu. Chen Xuanhai telah menyebutkan sebelumnya bahwa beberapa orang merasa bahwa pemandangan ini hanyalah ilusi, diciptakan oleh kekuatan misterius dari lapangan Asura. Namun, tidak ada kultivator pada tahap saat ini yang dapat memahami hal ini. Namun, ada juga yang merasa adegan tersebut nyata. Itu karena lapangan Asura sangatlah luas. Di lapangan Asura yang begitu luas, pemandangan seperti apa yang tidak dapat ditemukan. Ketika para kultivator memasuki lapangan Asura, mereka akan dipindahkan ke wilayah tertentu, dan wilayah ini akan menjadi tempat pelatihan bagi mereka. Tapi terlepas dari apakah adegan ini asli atau palsu, apa yang Lu Ye hadapi sekarang adalah mendapatkan kualifikasi untuk benar-benar memasuki lapangan Asura. Segera, dia melihat ada awan berwarna-warni lainnya yang jaraknya puluhan mil. Ada juga dua sosok berdiri di sana. Salah satu dari mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu seperti dia. Di lapangan Asura, semua makhluk hidup yang kamu lihat terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah makhluk hidup zaman ini yang masih hidup, seperti Anda dan saya. Yang lainnya adalah proyeksi yang ditinggalkan oleh makhluk hidup di masa lalu, di lapangan Asura. Mereka disebut bayangan. Anda akan menemukan banyak bayangan di masa depan, tetapi tidak peduli seberapa nyata bayangan ini muncul, mereka pada akhirnya bukanlah makhluk hidup, jadi Anda tidak perlu khawatir untuk membunuh mereka. Suara Gui tiba-tiba terdengar. Setelah menerima giok roh Lu Ye, dia melakukan tugasnya dengan baik dan menjelaskan beberapa informasi dasar kepada Lu Ye. Lu Ye tentu saja tahu tentang ini. Sejak zaman kuno, banyak sekali kultivator yang telah berkelana ke lapangan Asura. Setiap kultivator akan meninggalkan jejaknya masing-masing di lapangan Asura. Bila diperlukan, kekuatan misterius dari lapangan Asura akan memadatkan jejak-jejak ini menjadi bayangan, menjadi batu asahan bagi para kultivator untuk meredam diri mereka sendiri. Oleh karena itu, di lapangan Asura, tidak mengherankan melihat ras-ras yang telah punah entah sudah berapa tahun, karena ini adalah bayangan yang ditinggalkan oleh para kultivator ras-ras yang datang ke sini untuk menenangkan diri sejak lama. Bahkan bisa dikatakan bahwa Lu Ye mungkin bertemu dengan bayangan Chen Xuanhai di sini. Dalam beberapa tahun lagi, seseorang mungkin akan menemukan bayangan Lu Ye. Teknik yang bisa digunakan oleh bayangan adalah semua teknik yang digunakan oleh para kultivator di lapangan Asura. Namun, bayangan ini terlalu nyata, dan sebelum dibunuh, tidak ada yang bisa membedakannya secara akurat. Bahkan jika para kultivator berada di alam yang sama, ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, berbagai cobaan dan pencobaan di lapangan Asura sebenarnya banyak berkaitan dengan keberuntungan. Jika seseorang menemukan bayangan yang kuat di luar tetapi lemah di dalam, secara alami ia dapat menang dengan mudah. Jika seseorang bertemu dengan bayangan jenius tiada taraf yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun, dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Lu Ye melihat kedua lawan di sana dan bertanya, apakah kedua bayangan itu? Gui berkata dengan acuh tak acuh. Kamu akan tahu setelah kamu membunuh mereka. Pilih salah satu, aku akan membantumu setelah aku berurusan dengan lawanku. Tidak perlu bersembunyi. Di percobaan pertama, kamu harus melakukan yang terbaik untuk lakukan. Apakah kamu membunuh musuh atau tidak adalah hal kedua. Selama kamu tampil cukup baik, kamu masih bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki lapangan Asura. Tentu saja, jika kamu bisa menang, maka kamu pasti bisa masuk. Lu Ye mau tidak mau memiringkan kepalanya untuk melihat ke arah Gui. Meskipun dia telah merasakan kepercayaan diri yang kuat dari kultivator wanita ini sebelumnya, dia benar-benar tidak berharap dia begitu percaya diri sejauh ini. Ini biasanya yang dia katakan kepada orang lain.
Saat keduanya berbicara, kedua kultivator di sana juga mengukur mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya dengan wajah putih dan tanpa janggut, mau tidak mau mengerutkan kening, merasa agak tidak berdaya. Dia datang sendirian, dan tidak menyangka lapangan Asura akan mengatur uji coba seperti itu. Lawannya adalah 2 orang, dan kemungkinan besar mereka bersekongkol. Namun, dia sama sekali tidak mengenal temannya. Dia bahkan tidak bisa menyimpulkan apakah temannya ini adalah bayangan atau bukan. Tidak ada gunanya bertanya, karena bayangan itu tidak mau mengakuinya. Bayangan itu tidak hanya menguasai semua teknik yang digunakan oleh kultivator asli di lapangan Asura, bahkan kepribadian dan preferensinya pun persis sama. 2 lawan 2, itu sangat adil. Serahkan wanita itu padaku. Kamu bisa menangani sisanya, tidak masalah, kan? Rekannya tiba-tiba angkat bicara. Apa yang bisa dikatakan pria paruh baya itu? Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, tidak masalah. Begitu dia selesai berbicara, rekannya sudah keluar. Di sisi lain, Lu Ye melihat musuh telah mengambil inisiatif menyerang. Dia merasakan sejenak, dan menemukan bahwa yang pertama menyerang adalah seorang kultivator tahap tengah Jademun. Dia berkata, saya serahkan yang ini padamu. Gui tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung menyerang ke depan. Dalam sekejap mata, kedua sosok itu terkunci dalam pertarungan sengit. Lu Ye juga melangkah maju, dengan santai berjalan menuju lawannya yang lain. Puluhan mil jauhnya, pria paruh baya itu juga melangkah maju. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia tiba-tiba berhenti. Ekspresinya menjadi terkejut dan tidak yakin. Lalu, 2 aliran cahaya melintas di matanya. Dia menggunakan penglihatannya untuk melihat dan menjadi semakin curiga. Ketika Lu Ye mencapai tengah, dia tidak bisa lagi menahan diri, dan menangkupkan tinjunya dari jauh. Bolehkah saya bertanya apakah Anda adalah rekan Daois Lu dari Pulau Tiga Alam? Tidak mungkin, kan? Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk datang ke lapangan Asura, jadi bagaimana dia bisa bertemu dengan si idiot pembunuh ini? Ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan, tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa bahwa orang di depannya adalah orang yang telah mengalahkan Zixuan. Hari itu, ketika formasi besar Zixuan hancur, dan Bao Yuyu serta Hu Guang terbunuh satu demi satu, dia menyaksikannya dengan matanya sendiri dari jauh. Saat itu, dia sangat terkejut. Justru karena dia telah menyaksikan kekuatan mengerikan Lu Ye, dia memiliki ide untuk datang ke lapangan Asura untuk menenangkan diri, karena dia merasa potensinya belum sepenuhnya tergali, dan dia masih memiliki ruang untuk perbaikan. Tidak mungkin, ini jelas bukan si idiot pembunuh itu. Tapi sepertinya begitu, dan daun pemusnahan sekte adalah seorang kultivator senjata, dan dia membawa pedang panjang. Lawan ini juga salah satunya. Mendengar pertanyaan orang ini, Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Dia melirik ke pihak lain, tapi dia tidak mengenalinya. Ada banyak kultivator tahap tengah Jademun di Laut Wanxiang, dan dia tidak memiliki keterampilan sosial Tang Tua, jadi bagaimana dia bisa mengenal begitu banyak orang? Namun, jika dia bisa mengenalinya secara sekilas, maka dia pasti berasal dari Laut Wanxiang seperti dia, dan mungkin dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Jadi, orang ini bukanlah bayangan. Dia mengangguk dan berkata, benar. Penglihatan pria paruh baya itu langsung menjadi gelap, dan dia merasa ada sesuatu yang tersangkut di dadanya. Dia hanya merasa bahwa dia benar-benar tidak beruntung. Setelah serangkaian pemikiran, dia akhirnya menghela nafas dan berkata, karena rekan Daois Lu ada di sini, maka saya tidak akan sombong. Meskipun ia memiliki kekuatan seorang kultivator Jademun tahap akhir, Bao Yuyu dan Hu Guang semuanya adalah kultivator Jademun tahap akhir. Bukankah mereka masih dibunuh oleh daun pemusnahan sekte ini dengan satu serangan pedang? Dia tidak merasa bahwa dia lebih kuat dari kedua kultivator binatang itu, dan jika mereka benar-benar bertarung, dia bahkan mungkin dalam bahaya kehilangan nyawanya. Dia datang ke sini untuk menenangkan diri, bukan untuk mengadili kematian. Oleh karena itu, dia segera mengambil keputusan untuk menyerah di lapangan Asura ini. Sungguh pahit karena daun pemusnahan sekte ini punya ide datang ke sini untuk menenangkan diri, tapi begitu dia masuk, dia disiram dengan seember air dingin, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lu Ye sedikit terkejut, tapi dia juga senang karena pihak lain memberinya wajah. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, terima kasih, rekan Daois. Ketika saya kembali ke Laut Wanxiang di masa depan, saya akan berterima kasih lagi jika saya punya kesempatan. Pria paruh baya itu menangkupkan tangan memberi hormat, dan sosoknya dengan cepat meredup. Jelas sekali bahwa dia dengan sukarela menyerah pada persidangan ini. Akibatnya, dia tidak akan bisa memasuki lapangan Asura selama 10 tahun ke depan. Jika dia ingin masuk lagi, dia harus menunggu 10 tahun lagi. Setelah menghadapi lawannya tanpa menumpahkan darah setetes pun, Lu Ye berbalik untuk melihat ke arah Guyi. Pertempuran di sini juga hampir berakhir. Kekuatan Guyi memang layak untuk dia percayai.
Meskipun mereka berdua adalah kultivator tahap menengah Jademun, lawannya jelas bukan tandingannya. Hanya dalam waktu singkat, dia telah dikalahkan hingga dia hanya bisa menangkis serangannya, tidak mampu membalas sama sekali. Gui dengan santai melepaskan teknik mantra satu demi satu, dan berbagai teknik mantranya dihubungkan dengan lancar. Lawannya bahkan tidak bisa berada dalam jarak 5 km darinya. Hal ini berlanjut hingga sambaran petir menyambar, dan seluruh tubuh lawannya meledak, berubah menjadi titik cahaya yang menghilang menjadi ketiadaan. Ini adalah bayangan. Tidak diketahui kultivator era mana yang meninggalkan jejak perjalanannya, karena hanya bayangan yang tidak meninggalkan apapun setelah kematian mereka. Setelah dengan mudah menghadapi lawannya, Gui menoleh ke arah Lu Ye. Tatapannya samar-samar terlihat di balik tudung, dan ada sedikit rasa ingin tahu di dalamnya. Apakah kamu sangat terkenal di Laut Wan Siang? Dia baru saja mendengar seluruh percakapan antara Lu Ye dan pria parubaya. Dilihat dari prosesnya, pria parubaya itu tidak diragukan lagi mengenali Lu Ye dan mundur tanpa perlawanan. Itu sebabnya dia punya dugaan seperti itu. Namun, dia tidak tahu seberapa terkenalnya seseorang untuk dapat membuat seorang kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama mundur secara sukarela. Ini mungkin bukan hanya karena ketenarannya. Biasa saja, Lu Ye menjawab dengan santai. Saat ini, dia seharusnya sangat terkenal di Laut Wan Siang. Bukan hanya Constellation dan Jademun, bahkan Sunshine Realm pun memperhatikannya. Namun, perhatian ini tidak semuanya baik. 1889. Gui bukanlah tipe wanita yang penuh rasa ingin tahu, jadi dia hanya menanyakan pertanyaan biasa dan tidak mengatakan apapun lagi. Pada saat yang sama, titik-titik cahaya neon tiba-tiba muncul di depan Lu Ye, dan kemudian mengembun. Setelah hanya 3 napas, itu berubah menjadi tablet kayu berbentuk segitiga berwarna hitam pekat. Lu Ye mengulurkan tangan dan meraihnya. Terasa hangat saat disentuh. Ini adalah token Asura. Hanya mereka yang memiliki token ini yang benar-benar memenuhi syarat untuk tinggal di lapangan Asura. Seperti yang dijelaskan Gui, dia juga mengambil Asura token miliknya. Tidak diragukan lagi ini adalah apa yang mereka berdua peroleh setelah lulus ujian. Token Asura memiliki banyak kegunaan di lapangan Asura. Token Asura yang Anda peroleh dari berbagai pengalaman Anda di lapangan Asura akan dicatat dan digunakan untuk menukar sumber daya. Jangan sampai hilang, atau Anda akan segera dikeluarkan dari lapangan Asura, harganya adalah Anda tidak akan diizinkan masuk selama 10 tahun. Lu Ye mengangguk. Saya mengerti. Benamkan pikiranmu di dalamnya dan tinggalkan nama dan asalmu di token Asura, tambah Gui. Lu Ye segera melakukan apa yang diinstruksikan. Segera, beberapa kata muncul di Asura token yang mengilap. Satu sisi diukir dengan kata-kata, alam 9 surga, dan sisi lainnya diukir dengan kata-kata, Lu Ye. Kali ini, dia tidak menggunakan nama palsu. Meskipun dia bisa melakukannya, karena lapangan Asura tidak melarangnya, hal itu tidak perlu dilakukan. Di masa lalu, dia melakukannya terutama karena dia tidak cukup kuat. Sekarang Lu Ye berada di tahap akhir alam Jademun, dia juga merupakan sosok terkemuka di langit berbintang, jadi tidak perlu bersembunyi. Gui juga mengukir nama dan asal-usulnya pada token Asura miliknya, membenarkan bahwa ini bukan pertama kalinya dia memasuki lapangan Asura. Dia mungkin pernah mengalami hal ini berkali-kali sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara benturan. Lu Ye melihat sekeliling dan melihat pemandangan di sekitarnya tiba-tiba hancur seperti cermin, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan kemudian runtuh. Langit dan bumi berubah lagi, dan saat Lu Ye sadar kembali, dia telah kembali ke langit berbintang. Di bawahnya ada alam yang sangat besar, dan aura alam yang kaya mengalir ke arahnya. Gui berdiri di sampingnya dan menjelaskan dengan patuh. Ini adalah alam Asura Surgawi. Dikatakan bahwa ini adalah tanah leluhur klan Asura Surgawi dan juga tempat di mana mereka menjadi terkenal. Namun, sekarang disinilah semua kultivator yang datang ke lapangan Asura berkumpul. Hampir semua kultivator yang memasuki lapangan Asura akan berkumpul di sini. Ada Xingsu, Jademun, dan Sunshine di sini. Namun, tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Menurut aturan dari lapangan Asura, tak seorang pun di alam Asura Surgawi yang berani menantang aturan. Lu Ye mau tidak mau bertanya, apa konsekuensinya? Gui menoleh ke arahnya. Bunuh langsung, kecuali kamu memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan harta karun langit berbintang. Belum lagi Lu Ye dan Jademun, bahkan Sunshine Realm pun tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jadi, meskipun alam Asura Surgawi dipenuhi oleh banyak sekali kultivator dari berbagai basis kultivasi dari seluruh langit berbintang, seluruh alam tetap damai. Kultivator tidak perlu khawatir menghadapi bahaya apapun di sini. Selain itu, terlepas dari kultivasi kultivator, ketika mereka datang ke Asura Arena, fokus utama mereka adalah pada berbagai tes. Siapa yang berminat membuat masalah di tempat berkumpul seperti ini? Lu Ye tiba-tiba menyadari bahwa ada kultivator yang terbang keluar dari alam, dan jumlahnya lebih dari 1.
Namun, tanpa kecuali, semua kultivator yang meninggalkan alam Asura Surgawi telah menghilang secara misterius pada suatu saat. Gui menjelaskan dari samping. Jika kamu meninggalkan alam Asura Surgawi, kamu akan memasuki adegan pelatihan. Adapun adegan seperti apa itu, tidak ada yang tahu. Mungkin ini adalah pertarungan satu lawan satu yang sangat sederhana, atau mungkin ini adalah acara khusus yang mengharuskanmu melakukan sesuatu. Jika kamu dapat memenuhi persyaratannya, kamu akan bisa mendapatkan segel Asura. Lu Ye mengangguk. Chen Xuanhai telah memberitahunya informasi ini sebelumnya, jadi dia secara alami mengetahuinya. Terlebih lagi, dia sudah tidak asing lagi dengan hal semacam ini, karena pada tahun-tahun awalnya di 9 prefektur, dia sudah mengalami hal serupa lebih dari sekali. Berbagai dunia rahasia di 9 prefektur tidak jauh berbeda dengan Asura Arena. Namun, dibandingkan dengan masa lalu, Asura Arena, harta karun langit berbintang, memimpin adegan pelatihan ini. Faktanya, pemandangan ini juga bisa dilihat sebagai alam rahasia khusus. Ayo masuk. Gui memimpin dan turun menuju alam surgawi Asura. Lu Ye mengikuti dari belakang. Setiap kultivator yang datang ke Asura Arena akan memiliki tempat tinggal guanya sendiri. Anda dapat merasakan lokasi spesifik dari tempat tinggal gua tersebut dengan token Asura. Cobalah. Lu Ye telah melakukannya. Mengikuti penginderaan token Asura, dia memimpin Gui ke suatu arah. Harus dikatakan bahwa ukuran seluruh alam Asura Surgawi adalah yang pertama kali dia lihat dalam hidupnya. Jika dihitung secara kasar, alam Asura Surgawi mungkin berukuran puluhan kali lipat luas 9 prefektur. Ini tidaklah aneh. Bagaimanapun, tempat ini adalah salah satu area pusat langit berbintang. Siapa yang tahu berapa banyak kultivator yang berkumpul di sini? Masing-masing dari mereka memiliki tempat tinggal gua sendiri. Jika ukurannya terlalu kecil, tidak akan bisa memuat semuanya. Saat mereka maju, Lu Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Berapa banyak kultivator yang telah berkumpul di seluruh alam Asura Surgawi? Gui berkata, tidak ada cara untuk menghitungnya. Beberapa orang masuk, beberapa pergi, dan beberapa mati dalam pertempuran. Namun, seorang senior di alam ini mengatakan bahwa alam Asura Surgawi pada dasarnya mempertahankan skala setidaknya 5 juta kultivator. Ini minimumnya. Kalau lebih, saya tidak yakin. 5 juta, dan semuanya berada di atas alam konstelasi. Bahkan ada banyak kultivator Sunshine Realm di sini. Sulit membayangkan betapa kuatnya kekuatan ini. Tentu saja, ini bukanlah kekuatan yang bisa dimobilisasi oleh siapapun. Jika begitu banyak kultivator yang memiliki kekuatan yang sama, bukan tidak mungkin untuk menyatukan langit berbintang. Sepertinya aku tidak bertemu terlalu banyak orang. Lu Ye bertanya lagi. Dengan 5 juta kultivator di atas alam konstelasi bintang berkumpul di alam ini, bahkan jika alam ini sangat besar, alam ini pasti sangat hidup. Namun nyatanya, Lu Ye benar-benar tidak melihat banyak jejak para kultivator. Meski jumlah kultivator yang datang dan pergi tidak sedikit, namun dibandingkan dengan basis 5 juta, itu masih belum cukup. Ketika para kultivator kembali ke alam Asura Surgawi, mereka biasanya berkultivasi dan memulihkan diri di kediaman gua mereka, bersiap untuk ujian berikutnya. Kecuali mereka harus mengunjungi kerabat atau teman, mereka tidak akan mudah keluar. Tempat yang benar-benar ramai sebenarnya adalah Asura Perbendaharaan. Mendengar perbendaharaan Asura, Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Itulah tujuan perjalanannya. Pasti ada berbagai macam harta karun yang dia inginkan di dalamnya. Dia tidak bisa tidak bertanya. Saya mendengar bahwa ada harta karun alam Asura di perbendaharaan Asura. Itu dianggap sebagai harta karun tertinggi semu. Gui mau tidak mau meliriknya. Kamu tertarik dengan ini? Sedikit, Lu Ye mengangguk. Gui berkata dengan acuh tak acuh. Saya akan mengajak Anda melihatnya nanti. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Terbang dan mengobrol sepanjang perjalanan, Gui tidak menunjukkan ketidaksabaran dan mampu menjawab semua keraguan Lu Ye. Hal ini membuatnya menghela nafas dengan emosi. 500.000 giokroh cukup berharga karena memang seperti yang dikatakan Chen Xuanhai. Setelah bertahun-tahun mengalami perubahan, banyak peraturan di dunia Asura yang mengalami sedikit perubahan. Jika Lu Ye benar-benar melakukan sesuatu dengan ketat sesuai dengan pengalaman Chen Xuanhai, dia mungkin akan menderita kerugian kapan saja. Gui berbeda. Dia lahir di galaksi bunga hujan dan akan mengunjungi alam Asura dari waktu ke waktu. Dia tahu semua perubahan di sini seperti punggung tangannya. Dengan berbagai informasi dan pengalaman yang dia berikan, dan dengan nasihat Chen Xuanhai, Lu Ye pasti bisa menghindari banyak jalan memutar. Lebih dari setengah hari kemudian, Lu Ye dan Gui mendarat di puncak gunung bersalju yang menjulang tinggi. Menurut bimbingan token Asura, gua tempat tinggalnya ada di sini. Mendongak, dia melihat pintu batu tebal di dinding batu di depannya. Berjalan mendekat, ada lekukan di pintu batu yang cocok dengan bentuk token Asura. Tidak perlu meletakkannya.
Cukup aktifkan token Asura dengan sedikit kekuatan sihirmu dan kamu akan bisa membuka kediaman gua, perintah Guiyi dengan hati-hati. Lu Ye segera mengaktifkan kekuatan sihirnya dan melambaikan token Asura ke pintu batu di depannya. Benar saja, dengan cahaya yang sangat terang, pintu kediaman gua terbuka. Pintunya tidak langsung terbuka, namun pintu batunya menjadi transparan, seperti tirai air. Lu Ye melangkah maju dan dengan mudah melewati tirai air seperti pintu batu tanpa halangan apapun. Setelah menyadari bahwa Guiyi tidak mengikutinya, dia berbalik untuk melihatnya. Guiyi berkata, tanpa izin dari pemiliknya, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki kediaman gua orang lain. Saya memerlukan undangan Anda untuk masuk. Tanpa menunggu Lu Ye berbicara, dia melanjutkan. Ada dua cara untuk mengundang tamu ke kediaman gua. Salah satunya adalah dengan langsung mengukir nama dan asal tamu tersebut ke dalam token Asura, lalu membiarkan tamu tersebut mencetaknya dengan Divine Sense mereka. Titik. Dengan cara ini, tamu dapat masuk dan keluar dari kediaman gua Anda sesuka hati, kapanpun dan tanpa batasan berapa kali. Di kediaman gua Anda, tamu pada dasarnya adalah setengah pemilik. Cara lainnya adalah dengan mengaktifkan tanda Asura dan beri tanda pada saya. Dengan cara ini, saya akan memiliki hak untuk memasuki kediaman gua Anda satu kali. Lu Ye mengerti dan segera mengaktifkan token Asura, menembakkan cahaya yang dalam ke arah Guiyi. Cahaya yang dalam tidak menyebar dan menyelimuti Guiyi, tapi saat dia melangkah masuk, cahaya itu menghilang. Dengan kultivasimu, ada beberapa hal yang tidak perlu aku jelaskan secara detail. Jangan mudah memberikan hak kepada siapapun untuk memasuki kediaman guamu sesuka hati, Guiyi mengingatkan. Lu Ye mengangguk. Tentu saja dia mengetahui hal ini. Meskipun tidak ada yang baik di kediaman gua, jika dia diganggu pada saat kritis dalam kultivasi atau pemulihan, itu bukanlah hal yang baik. Keduanya berjalan bersama ke dalam rumah gua, dan tak lama kemudian mereka memasuki ruang yang relatif luas. Lu Ye mengeluarkan beberapa batu aneh yang digunakan untuk penerangan dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di sekelilingnya. Cahaya lembut segera menghilangkan kegelapan. Kediaman gua ini telah berganti pemilik berkali-kali, dan setiap pemilik akan membawa barang-barangnya sebelum pergi. Tentu saja, mereka tidak akan meninggalkan sesuatu yang berharga. Suara Guiyi terdengar. Segala sesuatu di kediaman gua tidak dapat diubah sesuka hati. Jika Anda ingin memperluas kediaman gua Anda perlu bertanya kepada lapangan Asura. Tergantung pada kebutuhan Anda perlu mengeluarkan jumlah poin Asura yang berbeda. Tentu saja, bahkan jika Anda menggunakan poin Asura, lapangan Asura tidak akan membantu Anda memperluas tempat tinggal gua Anda. Anda harus melakukannya sendiri. Lu Ye melihat sekeliling. Walaupun tempat tinggal guanya tidak terlalu besar, namun tidak terlalu kecil, ia berkata. Tidak perlu diperluas. Ini sudah cukup. Lalu dia berkata dengan penuh semangat. Saya ingin melihat perbendaharaan Asura. 1890. Cara memasuki perbendaharaan Asura sangat sederhana. Selama seorang kultivator berada di dalam guanya, mereka hanya perlu memegang token Asura di tangannya dan mengucapkan kata-kata, masuk ke perbendaharaan, atau yang serupa. Lu Ye melakukan ini dan token Asura di tangannya segera bersinar terang. Segera setelah itu, cahaya mengembun menjadi sebuah pintu di depannya seperti air mengalir. Dia melangkah lebih dulu dan Guiyi mengikuti di belakangnya. Bidang penglihatannya menyala dan dia menemukan dirinya berada di sebuah kotak besar. Kultivator terus-menerus bermunculan di sekitarnya. Jelas sekali, mereka memasuki tempat ini dari gua tempat tinggal mereka sendiri seperti dia. Namun, yang aneh adalah setelah para kultivator ini muncul, mereka akan segera menghilang. Suara Guiyi terdengar di sampingnya. Semua kultivator yang memasuki perbendaharaan Asura akan muncul di sini, tetapi setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, jadi setelah masuk, Anda hanya perlu mengucapkan kebutuhan Anda di dalam hati dan Anda akan langsung diteleportasi ke area yang sesuai. Misalnya, jika Anda menginginkan harta karun ajaib, cukup ucapkan kata, harta ajaib, dan Anda akan segera diteleportasi ke area penyimpanan harta karun ajaib. Lu Ye mengangguk mengerti. Para kultivator yang tiba-tiba muncul dan menghilang jelas sedang menuju ke daerah di mana mereka membutuhkan barang tersebut, jadi pada dasarnya mereka tidak tinggal lama di sini. Lu Ye baru saja tiba, jadi dia tentu ingin berjalan-jalan dan mengenal tempat ini. Alun-alunnya sangat besar, jadi tidak semua kultivator telah dipindahkan. Di area tertentu di alun-alun, Lu Ye melihat sejumlah besar kultivator berkumpul. Apakah itu pasar? Lu Ye bertanya. Guiyi menoleh dan mengangguk. Ya, meskipun perbendaharaan Asura memiliki segalanya, dan para kultivator dapat menukarkan hampir semua hal yang mereka perlukan dari perbendaharaan, mereka masih membutuhkan segel Asura. Di tempat ini, segel Asura adalah hal yang paling berharga, jadi para kultivator secara spontan berkumpul dan membentuk pasar. Anda bisa membeli sebagian besar barang yang Anda butuhkan di sana, tetapi harganya mungkin lebih mahal daripada di luar. Tentu saja, ada juga barter, tergantung kebutuhan pemilik kios. Petik 2.
Lu Ye mengangguk. Pasar sedang ramai, jadi dia tidak terburu-buru untuk berjalan-jalan. Tidak akan terlambat untuk pergi nanti ketika dia ada waktu luang. Bidang penglihatannya meluas. Di luar alun-alun, ada banyak pilar bundar besar dan kecil yang berdiri di tanah. Ada begitu banyak sehingga orang tidak dapat melihat ujungnya. Terlebih lagi, ke arah manapun dia memandang, pemandangannya tetap sama. Setiap pilar memiliki sesuatu pada mereka. Dari waktu ke waktu, sosok kultivator terlihat keluar masuk celah antar pilar. Para kultivator ini tidak diragukan lagi sedang mencari apa yang mereka cari. Lihat di belakangmu. Lu Ye masih melihat ke kejauhan. Gui mengangkat jarinya dan menunjuk ke belakang. Lu Ye melihat dari balik bahunya dan melihat sebuah tiang tidak terlalu jauh di belakangnya, yang di atasnya terdapat sebuah benda. Bentuknya persegi, dan sekilas, tidak terlihat luar biasa. Bentuknya seperti bejana kuno yang terbuat dari tanah liat, dan ukurannya kira-kira sebesar tangan. Warnanya abu-abu, dan berdenyut dengan aura waktu. Tapi saat pandangan Lu Ye tertuju pada 4 benda itu, matanya membelalak. Karena sebuah informasi muncul secara misterius di benaknya. Bidang Asura, harta karun absolut langit berbintang, harta karun atribut bidang Asura. Ia memiliki beberapa misteri harta karun absolut. Baginya untuk datang ke Asura Arena kali ini, harta karun Sudo Kardinal ini adalah salah satu tujuannya. Tujuan lainnya adalah mendapatkan harta karun yang dapat meningkatkan kualitas sumber seninya. Dia awalnya berpikir bahwa harta karun seperti itu akan ditempatkan di lokasi yang sangat rahasia, tetapi dia tidak membayangkan bahwa harta karun itu sebenarnya berada di alun-alun ini. Itu juga satu-satunya harta karun yang ditempatkan di sini. Setiap kultivator yang datang ke sini hanya perlu berbalik untuk melihat keberadaannya. Informasi yang tiba-tiba muncul di benaknya tidak diragukan lagi adalah kekuatan misterius Asura Arena. Selain itu, Lu Ye tidak hanya dapat memahami karakteristik harta karun ini, tetapi dia juga dapat mengetahui segel Asura yang diperlukan untuk menukarnya. Dia diam-diam menghitung, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Dia terkejut, harta karun ini membutuhkan 10 miliar segel Asura. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia ke sini, dan dia belum pernah merasakan secara pribadi betapa berharganya segel Asura, dia telah memperoleh beberapa informasi mengenai hal ini saat mengobrol dengan Chen Xuanhai. Setiap kultivator yang memasuki Asura Arena untuk pertama kalinya memiliki kesempatan untuk menukar spirit jade dengan Asura Seals. Dengan kata lain, mereka dapat menawarkan spirit jade ke perbendaharaan Asura dan mendapatkan segel Asura yang sesuai. Namun, ada batasan dalam pertukaran ini. Batas atas untuk setiap kultivator adalah 10.000 segel Asura, dan harga spirit jade adalah 100.000 spirit jade. Dengan kata lain, dalam hal nilai murni, rasio spirit jade dan Asura Seals adalah 1:1. Nilai tukar harta lainnya di perbendaharaan juga mempertahankan rasio ini. Misalnya, jika ada harta karun yang bisa dijual seharga 1 juta giok roh di Laut Wan Siang, maka di perbendaharaan Asura ini, diperlukan 100.000 segel Asura untuk menukarnya. Bisa lebih atau kurang, tapi fluktuasinya tidak terlalu besar. Bisa dikatakan nilai Asura Seal pada dasarnya sama dengan Spirit Crystal, karena nilai tukar antara Spirit Jade dan Spirit Crystal juga 1:1. Namun, sangat sedikit orang yang menukarnya. Dia tahu bahwa nilai harta karun Asura Arena akan sangat tinggi, tapi Lu Ye tidak menyangka nilainya akan setinggi itu. 10 miliar segel Asura, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan jumlah ini? Bahkan jika itu diubah menjadi spirit jade, jumlahnya masih 100 miliar. Terlebih lagi, nilai segel Asura bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan spirit jade. Tak lama kemudian, dia mengerutkan kening lagi. Sejak zaman kuno, begitu banyak kultivator telah memasuki arena Asura, dan tidak ada kekurangan sinar matahari di antara mereka. Selama seseorang mengalami cukup banyak uji coba di arena Asura, meskipun 10 miliar segel Asura bukanlah jumlah yang kecil, itu seharusnya menjadi cukup. Apakah tidak ada yang menukar harta ini? Gui berkata acuh tak acuh. Apa gunanya menukarnya? Memang benar itu adalah harta karun di antara harta karun, namun kenyataannya tidak banyak gunanya. Bahkan jika seseorang benar-benar berhasil mengumpulkan 10 miliar segel Asura, menukarnya dan membawanya kembali, mereka masih harus bersusah payah untuk memimpinnya dan menciptakan berbagai adegan untuk dilatih oleh kultivator. Mereka juga harus menilai kinerja kultivator selama pelatihan dan memberikan penghargaan yang sesuai. Siapa yang punya waktu untuk melakukan itu? Selain itu, ini bukanlah Asura Arena yang sebenarnya, dan pemandangan yang diciptakannya tidak mampu mendukung para kultivator dengan tingkat kultivasi yang tinggi. Paling banyak, ia dapat mendukung konstelasi, dan itulah batasnya. Setiap kultivator di setiap alam memiliki cara berkembangnya masing-masing, dan bukan tidak mungkin untuk hidup tanpanya. Terlebih lagi, 10 miliar segel Asura, bahkan Sansein mungkin harus menabung selama beberapa ratus tahun.
Dengan banyaknya segel Asura, bukankah lebih baik menukarnya dengan sesuatu yang lebih berguna? Petik 2. Mendengar kata-katanya, Lu Ye tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya mengerti mengapa tidak ada yang tertarik dengan harta karun ini. Memang benar, semua orang pada dasarnya mengetahui kegunaan harta karun ini, tetapi bagi sebagian besar kultivator, penggunaan ini terlalu lemah. Pertama, diperlukan seorang kultivator untuk memimpinnya agar efektif. Kedua, batasnya tidak tinggi, paling-paling hanya bisa mendukung konstelasi, sehingga ditakdirkan tidak mendapat banyak perhatian. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang benar-benar berhasil mengumpulkan begitu banyak segel Asura, harta karun ini tidak akan dipertimbangkan. Namun 9 prefektur berbeda. 9 prefektur baru saja dipromosikan ke ranah besar, dan para kultivator di ranah tersebut tidak memiliki sistem pertumbuhan yang lengkap. Setelah ras mayat dari alam tak tertandingi dimusnahkan, apa yang akan dilakukan oleh para kultivator di atas danau sejati di masa depan? Bagaimana dengan lautan ilahi? Mereka tidak bisa terus mempertahankan konfrontasi antara kedua kubu. Harta karun Asura Arena sangat cocok untuk para kultivator 9 prefektur. Selain itu, 9 prefektur memiliki Xiao Jiu, yang merupakan kandidat alami untuk memimpin harta karun ini, jadi Lu Ye tidak perlu khawatir tentang apapun. Hanya 10 miliar segel Asura ini, yang membuat Lu Ye sangat khawatir. Dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa dia tidak memiliki nasib dengan harta karun ini. Meskipun dia tidak terlalu jelas tentang kecepatan dia memperoleh segel Asura, 10 miliar segel Asura terlalu besar, begitu besar sehingga membuat orang putus asa. Sambil menghela nafas dalam hatinya, Lu Ye mengalihkan pandangannya. Ayo kita lihat yang lain. Gui mengangguk dan membimbingnya ke suatu arah, tidak menanyakan apa yang ingin dia lihat. Untuk seseorang seperti Lu Ye yang datang ke perbendaharaan Asura untuk pertama kalinya, dia tentu saja ingin berjalan-jalan dan melihat-lihat. Keduanya meninggalkan alun-alun dan memasuki area yang memiliki banyak mutiara bulat. Setiap pilar bundar memiliki harta karun yang dipajang, dan para kultivator hanya perlu melihat karakteristik umum dan kegunaan harta karun ini, serta segel Asura yang diperlukan untuk menukarnya. Harta karun di perbendaharaan sangat mempesona, dan pada dasarnya apapun yang diinginkan oleh seorang kultivator dapat ditemukan di sini. Bagaimanapun, ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh klan kuat yang pernah memperbudak ratusan galaksi sebelum dihancurkan. Oleh karena itu, bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, harta karun di perbendaharaan masih belum sepenuhnya diambil. Selain itu, harta karun di perbendaharaan Asura tidak hanya diambil tetapi juga tidak diambil. Pelatihan di Asura Arena berisiko, dan setiap tahun, sejumlah besar kultivator tewas dalam berbagai uji coba. Setelah mereka meninggal, harta yang mereka bawa secara alami menjadi harta baru di perbendaharaan. Setelah berkeliling perbendaharaan selama setengah hari, Lu Ye dengan penasaran bertanya. Mengapa ada begitu banyak spirit pill di sini? Tidak diragukan lagi, ini adalah area di mana spirit pill disimpan. Ada berbagai macam spirit pill di sini, dan bahkan ada banyak yang belum pernah didengar Lu Ye sebelumnya. Hal ini membuatnya merasa sangat aneh. Secara logika, harta karun di perbendaharaan Asura telah ada di sana selama bertahun-tahun, jadi dapat dimengerti bahwa masih ada harta karun ajaib yang tersisa, namun tidak masuk akal jika spirit pill dapat ditinggalkan. Gui berkata, spirit pill ini tidak ditinggalkan oleh klan Asura. Semuanya dibawa oleh para kultivator, dan beberapa dimurnikan oleh kultivator medis. Melalui penjelasannya, Lu Ye perlahan mengerti. Berpartisipasi dalam uji coba di Asura Arena bukanlah satu-satunya cara untuk mendapatkan segel Asura. Misalnya, kultivator medis yang mahir dalam alkimia dapat menerima tugas memurnikan spirit pill di tempat tertentu. Asura Arena akan menyediakan bahan mentah dan kondisi yang sesuai untuk menyempurnakan spirit pill, dan kultivator medis akan menyempurnakannya. Tergantung pada kualitas produk jadi, kultivator medis akan diberi hadiah sejumlah segel Asura tertentu. Dibandingkan dengan latihan biasa, cara ini tidak diragukan lagi sangat aman karena tidak perlu bertengkar dengan orang lain. Namun, hal itu juga berisiko karena ada kemungkinan kegagalan dalam menyempurnakan spirit pill. Ada batasan berapa kali seorang kultivator medis bisa gagal dalam jangka waktu tertentu, dan melebihi batas tersebut akan mengakibatkan pengurangan segel Asura sebagai hukuman. Mendengar ini, Lu Ye mau tidak mau mengungkapkan ekspresi kesal. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan membawa labu pil itu. Dengan labu pil di tangannya, spirit pil apa yang tidak bisa dia saring. Selain itu, selama tidak ada batasan, pil yang diproduksi oleh labu pil semuanya adalah spirit pil kelas atas. Seberapa mudahkah menggunakannya untuk mendapatkan segel Asura?